Dikhianati saat tak punya apa-apa dan dibuang seperti sampah, wanita yang dulu mereka tertawakan kini kembali dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Arini, sosok istri sederhana yang dulu dihina bau bawang, kini bertransformasi menjadi Madam A yang misterius dan memiliki kekuasaan penuh untuk meruntuhkan kerajaan bisnis mantan suaminya dalam sekejap mata. Satu persatu rahasia busuk mulai terbongkar, membuat mereka yang dulu congkak kini gemetar ketakutan saat menyadari bahwa seluruh hidup mereka sudah berada di ujung telunjuk Arini. Apakah Ardi dan selingkuhannya akan bersujud memohon ampun? Ataukah Arini punya cara yang lebih menyakitkan untuk menghancurkan mereka hingga ke dasar jurang? Nama saya Arini. Selama 5 tahun pernikahan, dunia saya hanya seputar dapur, cucian, dan pengakian pada Ardi, suami saya. Pagi itu, saya menyiapkan sarapan favoritnya, nasi goreng dengan telur mata sapi yang sempurna. Namun Ardi hanya meliriknya dengan jijik. "Arini, apa kamu tidak bosan jadi wanita yang baunya cuma bawang?" Tanyanya ketus sambil merapikan dasi mahal yang saya belikan dari uang tabungan menjahit. Ibu mertua saya, Bu Ratna, datang dan menimpali. "Maklum, dia kan tidak punya kelas. Untung kamu mau menikahinya dulu." Mereka tertawa di depan wajah saya yang membeku. Malamnya, saat saya mencuci piring, ponsel Ardi yang tertinggal di meja makan bergetar. Sebuah notifikasi muncul dari kontak bernama Manda. "Sayang, kapan kamu menceraikan pelayan itu? Aku sudah bosan sembunyi-sembunyi." Tangan saya gemetar hingga piring di tangan pecah berkeping-keping. Apakah ini akhir dari pengabdianku? Saya mencoba bersikap tenang saat Ardi pulang. Saya bertanya lembut, "Siapa Manda, Mas?" Wajah Ardi memerah. Bukan karena malu, tapi marah. "Beraninya kamu lancang memeriksa ponselku. Manda itu wanita berkelas. Dia mitra bisnisku yang jauh lebih berguna daripada kamu, yang cuma bisa menghabiskan uang belanja." Padahal, uang belanja yang ia berikan hanya cukup untuk makan sederhana, sementara saya harus memutar otak mencari tambahan. Bu Ratna tiba-tiba masuk ke kamar kami. "Sudahlah Arini, kalau kamu tidak bisa membuat suamimu betah, jangan salahkan dia cari kenyamanan di luar." Hati saya hancur. Orang-orang yang saya sayangi memperlakukan saya seperti sampah di rumah sendiri. Tiba-tiba, Ardi melemparkan sebuah map coklat ke dada saya. "Tanda tangani, aku ingin bebas." Duniaku runtuh seketika. Besoknya, keluarga besar Ardi berkumpul untuk acara syukuran kenaikan jabatan Ardi. Di depan semua saudara, Ardi mengumumkan perceraian kami. "Arini sudah tidak pantas mendampingiku. Dia kuno dan memalukan," ucap Ardi lantang. Sepupu-sepupunya tertawa kecil, saling berbisik tentang betapa beruntungnya Ardi lepas dari beban sepertiku. Saya berdiri di pojok ruangan, menahan air mata yang hampir tumpah. Saya melihat seorang wanita cantik masuk dan merangkul lengan Ardi. Itu Manda. Dia memandang saya dari ujung rambut sampai kaki dengan tatapan menghina. "Oh, jadi ini mantan istrimu. Pantas saja kamu ingin cerai, Di. Dia lebih mirip asisten rumah tangga daripada istri direktur," sindir Manda yang disambut gelak tawa tamu undangan. Saya berjalan keluar dengan kepala tertunduk, membawa satu koper kecil berisi baju-baju lusuh. Di depan gerbang saya menoleh dan bergumam dalam hati. Kalian akan menyesal telah menertawakanku hari ini. Namun, kemana aku harus pergi? Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Saya duduk di halte bus, tidak punya tujuan. Ayah dan ibu saya sudah tiada, dan rumah peninggalan mereka sudah dijual Ardi dulu dengan alasan modal usaha. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan saya. Seorang pria paruh baya turun dan menghampiri saya. "Arini, anak almarhum Pak Hermawan?" Saya terkejut. Pria itu adalah Pak Broto, sahabat lama ayah saya yang sukses di bidang properti. Dia melihat kondisi saya yang mengenaskan. "Apa yang terjadi padamu, Nak?" Saya menceritakan semuanya sambil terisak. Pak Broto mengepalkan tangan. "Ardi keterlaluan. Ayahmu dulu menyelamatkan perusahaanku, Arini. Ada sesuatu yang tidak kamu tahu. Ayahmu meninggalkan sebuah aset besar atas namamu, yang hanya bisa dibuka jika kamu sudah bercerai atau berusia 30 tahun. Aset apa yang dimaksud Pak Broto? Pak Broto membawa saya ke kantor pengacaranya. Di sana,
sebuah kenyataan pahit terungkap. Ternyata, selama ini Ardi tahu tentang warisan ayah saya. Dia menikahi saya hanya untuk mencoba menguasai aset itu melalui surat kuasa palsu yang pernah saya tanda tangani saat awal menikah. Dia menceraikanmu karena dia pikir dia sudah berhasil memindahkan aset itu ke perusahaannya, jelas sang pengacara. Tapi dia salah. Tanda tangan di surat itu tidak sah karena ada klausul khusus dari ayahmu. Sementara itu, di rumah lamaku, Ardi dan Manda sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan Ardi sebenarnya sedang berada di ujung tanduk, dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya adalah aset yang kini sah menjadi milikku sepenuhnya. Saya menarik napas panjang. Pak Broto, bantu saya. Saya ingin belajar. Saya tidak mau hanya kaya. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya diinjak. Sebelum saya menghilang untuk memulai hidup baru, saya kembali ke rumah Ardi untuk mengambil ijazah saya yang tertinggal. Di sana, saya melihat Ardi sedang membuang sisa barang-barang saya ke tempat sampah. Masih berani muncul di sini? Tanya Ardi sinis. Manda keluar dengan memakai kalung mutiara yang dulu adalah pemberian ibu saya. Ambil saja semua. Ardi, termasuk kalung itu, Manda. Karena setelah ini, kalian akan merangkak untuk meminta maaf padaku. Ucap saya dengan nada dingin yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Ardi tertawa terbahak-bahak. Kamu membuatku merangkak. Sadar diri Arini, kamu itu miskin, tidak punya apa-apa. Dia mendorong saya keluar pagar, hingga saya terjatuh. Saat saya bangkit, saya tidak lagi menangis. Saya tersenyum. Senyum yang membuat Ardi sempat terdiam sesaat. Permainan dimulai, bisikku dalam hati. 2 tahun berlalu. Arini yang dulu pemalu, kini telah bertransformasi. Di bawah bimbingan Pak Broto, saya belajar manajemen bisnis, etiket, dan investasi. Saya mengelola pabrik tekstil peninggalan ayah yang ternyata sangat besar di Jawa Tengah. Saya tidak lagi memakai daster. Kini, saya mengenakan setelan blazer custom made dan mengendarai mobil yang harganya bisa membeli 3 rumah Ardi. Namun, saya tetap menyembunyikan identitas saya dari publik. Saya dikenal sebagai Madam A, investor misterius yang sedang naik daun. Suatu hari, Pak Broto memberi kabar. Arini, perusahaan Ardi Perkasa Group, sedang mencari investor untuk menyelamatkan mereka dari kebangkrutan karena penggelapan dana yang dilakukan Manda. Jantung saya berdegup kencang. Inilah saatnya. Atur pertemuan dengan mereka, Pak. Tapi jangan beritahu siapa saya. Pertemuan dilakukan di Hotel Bintang 5. Ardi dan Manda datang dengan wajah kuyu, meski tetap berusaha tampil glamor dengan barang-barang KW. Mereka menunggu Madam A dengan penuh harap. Saya masuk dengan kacamata hitam besar dan syal sutra yang menutupi sebagian wajah. Saya duduk di depan mereka tanpa suara. Pak Broto bertindak sebagai juru bicara. Kalian butuh suntikan dana 50 miliar rupiah? Tanya Pak Broto. Benar Pak, kami sangat membutuhkannya. Perusahaan kami dijebak oleh kompetitor. Bohong Ardi dengan lancar. Manda mengangguk manis, berusaha menggoda Pak Broto agar memuluskan jalan mereka. Saya menyesat teh saya perlahan, lalu meletakkan cangkirnya dengan denting yang tajam. Saya akan memberikan dana itu. Suara saya buat sedikit lebih rendah. Tapi syaratnya, seluruh aset pribadi kalian harus menjadi jaminan, termasuk rumah yang kalian tempati. Ardi tampak ragu, tapi Manda mendesaknya. Tanda tangani saja sayang, kita akan segera kaya lagi. Ardi akhirnya menandatangani dokumen itu tanpa membacanya dengan teliti. Mereka tidak tahu, mereka baru saja menyerahkan leher mereka ke tiang gantungan. 1 minggu kemudian, saya mengirim orang untuk menagih janji. Ternyata, dana yang saya berikan adalah pinjaman jebakan dengan bunga yang sengaja dibuat rumit di dalam kontrak yang tidak mereka baca. Ardi panik. Dia menelepon kantor saya berkali-kali, tapi saya selalu menolak. Saya datang ke rumah lama saya, rumah yang sekarang menjadi jaminan. Saya turun dari mobil mewah saya, tepat saat Bu Ratna sedang menyiram tanaman. Dia tidak mengenali saya, karena mobil dan penampilan saya yang berubah total. Cari siapa, Bu? Mau beli rumah ini ya? Ini rumah anak saya yang sukses, sombongnya. Saya membuka kacamata hitam saya. Apa kabar Ibu Mertua? Bu Ratna menjatuhkan selang airnya. Wajahnya pucat pasi. Arini? Ya, ini Arini, asisten rumah tangga yang dulu Ibu hina.
kata saya sambil berjalan masuk ke halaman rumah. Ardi dan Manda keluar karena mendengar keributan. Mereka membeku melihat saya berdiri di sana dengan pengawal di belakang saya. "Arini, kamu mencuri dari mana hingga bisa jadi seperti ini?" tuduh Ardi, masih dengan kesombongannya yang tersisa. "Aku tidak mencuri, Ardi. Aku hanya mengambil kembali apa yang ayahku titipkan. Dan omong-omong, dokumen yang kamu tanda tangani kemarin, itu adalah surat penyerahan aset. Rumah ini, kantor kamu, dan semua isinya, sekarang milikku." Manda berteriak, "Tidak mungkin, kamu pasti menipu kami." "Penipu," saya tertawa. "Bukannya kamu, Manda, yang diam-diam mentransfer uang perusahaan Ardi ke rekening simpananmu di luar negeri? Aku punya semua buktinya." Wajah Ardi beralih menatap Manda dengan kemarahan luar biasa. Perang saudara baru saja dimulai. Ketegangan di halaman rumah itu memuncak. Ardi menatap Manda dengan mata menyala. "Manda, apa benar yang dikatakan Arini? Kamu mengkhianatiku." Manda tergagap, mencoba mencari pembelaan. Tidak sayang, dia pasti memfitnahku karena dia cemburu." Saya hanya melempar sebuah amplop coklat ke arah Ardi. "Lihatlah sendiri, Ardi. Rekening koran, bukti transfer, hingga foto-foto Manda dengan pria lain yang selama ini membantunya mencuci uangmu." Ardi membuka dokumen itu dan tangannya gemetar hebat. Di sana terpampang nyata pengkhianatan Manda. Bu Ratna yang tadinya sombong, kini jatuh terduduk di teras. Sementara itu, mobil sitaan dari bank mulai berdatangan di depan gerbang. "Keluar dari rumahku," ucap saya dingin. "Sekarang." "Arini, tolong, beri aku waktu," mohon Ardi. Harga dirinya runtuh seketika. "Waktu? Apa kamu memberiku waktu saat kamu mengusirku di tengah hujan 2 tahun lalu?" balas saya tanpa belas kasihan. Para petugas mulai mengangkut barang-barang mewah dari dalam rumah. Manda mencoba melarikan diri dengan membawa tas desainernya. Namun pengawal saya menghadangnya. Tas itu dibeli dengan uang perusahaan yang sekarang menjadi hak milik Madam Arini. "Silahkan tinggalkan semuanya, termasuk perhiasan yang Anda pakai," ujar pengacara saya. Manda terpaksa melepas kalung mutiara milik ibu saya dengan tangan gemetar dan wajah penuh kehinaan. Orang-orang di sekitar lingkungan rumah yang dulu menertawakan saya, kini berkumpul di depan pagar, menonton bagaimana keluarga sukses itu diusir secara tidak hormat. Keesokan harinya, saya mendatangi kantor Ardi, yang kini secara resmi telah berganti nama menjadi Hermawan Tower. Saya duduk di kursi pimpinan yang dulu sangat dibanggakan Ardi. Ardi datang dengan pakaian kusut, mencoba menerobos masuk. Saat melihat saya duduk di sana, dia bersimpuh di depan meja saya. "Arini, aku hilaf. Aku sadar sekarang, hanya kamu yang tulus. Mari kita mulai lagi dari awal. Aku akan menceraikan Manda." Saya menyesap kopi saya perlahan. "Mas Ardi, kamu tidak sedang jatuh cinta padaku. Kamu hanya sedang jatuh miskin. Dan sayangnya, aku tidak menjual rasa kasihan." Tiba-tiba pintu terbuka. Polisi datang. "Saudara Ardi, Anda ditangkap atas dugaan penggelapan pajak dan manipulasi laporan keuangan tahun lalu." Ardi pucat pasi. Dia menatap saya, memohon perlindungan. Namun saya hanya memutar kursi saya membelakanginya. Setelah Ardi ditahan, giliran Manda yang merasakan pembalasan. Tanpa perlindungan Ardi dan tanpa uang sepeser pun, dia mencoba kembali ke dunianya yang dulu. Namun saya sudah memastikan semua pintu tertutup untuknya. Saya menyebarkan bukti perselingkuhan dan penipuannya ke seluruh relasi bisnisnya. Manda akhirnya ditemukan tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Dikejar-kejar oleh penagih hutang akibat gaya hidupnya yang tinggi. Saya mendatanginya sekali, hanya untuk memberikan sebuah cermin. "Ini untukmu, Manda. Agar kamu bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya, tanpa barang-barang mewah hasil curian. Kamu bilang aku asisten rumah tangga. Setidaknya aku bekerja dengan halal, bukan dengan menjual harga diri." Dengan runtuhnya musuh-musuh saya merasa hampa untuk sejenak. Pak Broto menyarankan saya untuk fokus pada ekspansi bisnis ke luar negeri. Namun, di tengah kesuksesan itu, muncul kembali sosok dari masa lalu. Raka, mantan kekasih masa kuliah saya yang dulu saya tinggalkan demi menikah dengan Ardi. Raka kini adalah seorang dokter sukses yang tulus. Dia tidak peduli dengan kekayaan saya. "Arini, aku tidak mencari Madam A yang hebat. Aku mencari Arini yang suka membantu orang lain," ucapnya lembut. Saya dihadapkan pada pilihan,
terus mengejar ambisi kekuasaan untuk membalas dendam pada dunia, atau mulai membuka hati untuk kebahagiaan yang sesungguhnya? Sidang putusan Ardi digelar. Dia divonis 7 tahun penjara. Di ruang sidang, Bu Ratna menghampiri saya dengan tangis histeris. Dia mencoba memegang kaki saya. "Arini, maafkan ibu. Tolong bebaskan Ardi. Kami tidak punya apa-apa lagi." Saya melepaskan pegangannya dengan lembut namun tegas. "Bu, setiap perbuatan ada harganya. Ibu dulu mengajarkanku bahwa orang miskin tidak punya tempat di keluarga ibu. Sekarang, silahkan ibu rasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa keangkuhan itu." Saya memberikan amplop berisi sejumlah uang untuk biaya hidup Bu Ratna di panti jompo yang layak, namun saya menegaskan bahwa ini adalah komunikasi terakhir kami. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan pernah kembali. Saya mengadakan gala dinner untuk merayakan peluncuran yayasan pendidikan atas nama ayah saya. Semua pengusaha besar hadir. Saya berdiri di podium, cantik dengan gaun kebaya modern yang sangat elegan. Saat saya berpidato tentang kebangkitan dari kehancuran, saya melihat sosok Manda di kejauhan, bekerja sebagai pelayan catering di acara tersebut. Dia menunduk dalam, tidak berani menatap mata saya. Dunia memang berputar. Dulu saya yang mencuci piring sambil ditertawakan. Kini dia yang mengumpulkan piring kotor di acara yang saya buat. Saya tidak menghinanya. Keberhasilan saya sudah cukup menjadi hukuman baginya. 1 tahun kemudian, saya resmi menikah dengan Raka dalam pesta yang hangat namun berkelas. Saya tidak lagi haus akan validasi orang lain. Kekayaan saya gunakan untuk membangun sekolah dan membantu wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan orang lain secara fisik, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri hingga mereka tidak lagi relevan dalam hidup kita. Suatu hari, saya menerima surat dari penjara. Itu dari Ardi. Dia menulis tentang betapa dia menyesal dan betapa seringnya dia bermimpi tentang nasi goreng buatan saya di pagi hari. Saya membacanya sambil tersenyum tipis di balkon rumah baru saya yang menghadap laut. Saya tidak membalasnya. Saya membakar surat itu, membiarkan abunya terbang bersama angin. Masa lalu saya sudah benar-benar selesai. Cerita berakhir di sebuah panti asuhan. Saya sedang membagikan makanan kepada anak-anak bersama Raka. Seorang wartawan mendekat dan bertanya, "Madam Arini, apa rahasia kesuksesan Anda setelah jatuh begitu dalam?" Saya menatap kamera dengan tenang dan berkata, "Jangan pernah takut saat orang lain menertawakan kemiskinanmu. Gunakan tawa mereka sebagai bahan bakar untuk membangun kerajaanmu. Karena saat kamu sampai di puncak, suara tawa mereka akan berubah menjadi senyap yang memekakkan telinga." Saya berjalan menjauh, menggandeng tangan Raka, meninggalkan masa lalu yang kelam dan menyongsong masa depan yang terang. Saya bukan lagi Arini yang tertindas. Saya adalah Arini yang berdaulat atas hidupnya sendiri.